Di tempat kami sudah lama badan amil dibentuk, tapi masih ada guru ngaji yang minta kepada muridnya agar supaya setiap setahun harus berzakat kepada dia dan tidak disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Lalu bagaimana aturan sebenarnya yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini tentang zakat fitrah dan mungkin juga ya pertanyaan tentang mustahik ya. Iya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama memang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita tentang orang yang berhak untuk mendapatkan zakat secara umum. Zakat harta. Ada 8 golongan itu Allah sebutkan, orang fakir miskin, ya orang-orang banyak hutang, fisabilillah, ibnu sabil ataupun amil zakat itu sendiri. Iya. Nah, adapun zakat fitrah, ya memang ada perbedaan pendapat antara para ulama. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa sama orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah seperti orang yang mendapatkan zakat harta. Iya. Tapi pendapat ulama yang paling kuat, wallahu ta'ala alam, yang menyebutkan bahwa zakat fitrah ini hanya untuk orang fakir miskin saja. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya ialah hadis Ibnu Abbas yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan ya lil fuqara ya, bahwa Nabi Muhammad mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah. Tujuannya apa? Tu'matan lil masakin. Iya. Untuk memberi makan kepada fakir miskin. Berarti ini dikhususkan agar orang-orang fakir miskin tersebut tidak meminta-minta pada hari raya. Ya, ini diantara hikmahnya. Ya, maka oleh sebab itu kata para ulama yang berhak mendapatkan zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir miskin. Nah, kalau seandainya guru ngaji tersebut, nah berarti yang pertama amil zakat tidak termasuk. Jadi jangan sampai ya panitia di masjid-masjid yang dibentuk ya untuk menyalurkan zakat fitrah, mereka mengambil jatah kecuali memang amil zakat tersebut adalah orang yang fakir dan orang yang miskin. Kalau dia ketua BKM umpamanya, dia punya mobil, dia punya harta, banyak uang, kenapa dia harus menerima? Dia tidak berhak untuk menerima itu. Nah, guru ngaji yang disebutkan tadi, ya dia mengajak murid-muridnya membayar zakat fitrah kepada dia. Ini lihat apakah guru tersebut orang fakir ataupun orang miskin. Kalau dia miskin, maka dia layak untuk mendapatkan zakat fitrah. Tapi kalau seandainya tidak, dia orang yang berkecukupan, ya maka seharusnya dia merasa malu, merasa zuhud, ya cukup tidak menerima harta-harta seperti ini. Dia berikan kepada orang lebih berhak lagi. Ya, ini yang harus dipahami dan harus diamalkan. Ya, kalau memang seorang guru itu, guru tersebut orang yang fakir dan miskin, maka silahkan diberikan kepada dia. Kalau tidak, maka tidak diberikan kepada dia.